warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rezekinya berupa karunia kita masih bisa berkumpul di tempat ini yang insyaallah mubarakah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang menerang seperti ini. Saya akan menceritakan atau mengisahkan salah satu sahabat Rasulullah yang terdapat di buku sejarah atau di buku sirah. Salah satunya adalah buku Barisan Pemuda Zaman Nabi yang bernama Al-Barra bin Azib. Tidak diizinkan ikut perang. Al-Barra bin Azib adalah seorang syabib mulia al-Haris, panglima penakluk. Nama lengkapnya adalah Al-Barra bin Azib bin Haris bin Adi bin Majadaah bin Haritsa bin Haris bin Khasraj bin Khasraj bin Amr bin Malik bin Aus al-Madani, al-Haritsi dan al-Ausi, dan ayahnya bernama Azib bin Harits, sedangkan ibunya bernama Habibah binti Hubab. Biasanya Al-Barra dipanggil kunya Umarah. Al-Barra lahir pada tahun 2 kenabian dan ia masuk Islam sejak kecil. Ia selalu bersama Rasulullah SAW dan mendengarkan hadis dan bacaan Al-Quran dari beliau, hingga ia meriwayatkan hadis sebanyak 305 hadis. Al-Barra tumbuh besar di madrasah Nubuwah nan suci, sehingga ia menjadi salah satu manusia atau tokoh besar terbaik dan salah satu tokoh besar. Al-Barra mempunyai rasa hormat kepada Nabi SAW. Meriwayatkan, siapapun akan selalu menghormati ayah, ibu, dan gurunya meskipun hari-hari telah berlalu atau tahun demi tahun telah berganti. Seperti itulah Al-Barra bin Azib. Bahkan lebih dari itu, ia sangat menghormati Nabi SAW. Al-Barra pernah menyatakan, "Aku pernah ingin menanyakan sesuatu kepada Rasulullah SAW, tapi aku menundanya karena rasa hormatku kepada beliau." Sekarang, Al-Barra berhati-hati dalam menjawab pertanyaan. Al-Barra belajar untuk tidak menjawab pertanyaan tanpa ilmu. Dalam memberikan fatwa, ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatwa adalah pemberitahuan atau peringatan. Contohnya, kita tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Nah, itu juga salah satu contohnya ya. Sekarang kita akan belajar berpakaian. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya agar tidak menyeret bajunya dan tidak memanjangkan untuk menghindari najis atau sifat sombong. Abu Ishaq berkata, "Aku melihat sejumlah sahabat Rasulullah SAW mengenakan baju izar yang bernama Usama bin Zaid bin Arqam,
Zaid bin Arqam, Al-Barra bin Azib, dan Ibnu Umar. Mereka semua mengenakan izar. Sekarang Allah mengampuni semua dosa. Ada seorang bertanya kepada Al-Barra, "Wahai Abu Umarah, janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri." Terdapat di surah Al-Baqarah ayat 195. Apakah yang dimaksud adalah orang yang menghadapi musuh, ia menyerang sampai terbunuh? Al-Barra menjawab, bukan. Tapi dia adalah orang yang berdosa. Dia mengatakan, Allah akan tidak mengampuniku. Itu dosanya. Sekarang jihadnya. Perang Badar meletus pada tahun 2 Hijriah. Saat itu Mus'ab bin Umair belum genap 15 tahun. Ia beberapa remaja baik sebayanya seperti Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit. Ia mengajukan dirinya kepada Rasulullah SAW agar diikutkan perang Badar. Nabi SAW kemudian mengizinkan sebagian di antara mereka untuk ikut perang Badar, termasuk Al-Barra bin Azib dan juga teman-temannya. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan besok bab kedua. Kalau bisa insyaallah saya datang kalau masih cuaca masih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.